Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang jawab salam kudoakan semoga panjang umurnya, murah rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat segala macam penyakitnya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Yang gak mau jawab salam, kudoakan selopnya hilang. Kutanam pinang rapat-rapat. Jangan cakep, asiap gitu ya. Kutanam pinang rapat-rapat agar si puyuh tak dapat berlari. Karena jawab salam kurang semangat, maka kuulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po ame-ame belalang kuku-kuku, adik cepat pandai diupah air susu. Karena jawab salam udah seru, maka ku ucapkan I love you. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, amma ba'du. Yang sama kami hormati dan muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Melati atau yang mewakili. Yang sama kami hormati dan muliakan seluruh kepala sekolah yang berhadir pada kesempatan kali ini. Yang sama kami hormati dan muliakan seluruh dewan guru, Bapak dan Ibu, staf tata usaha yang berhadir pada kesempatan kali ini, yang tidak bisa disebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang kami banggakan, seluruh siswa dan siswi yang berhadir pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah. Mari kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan pada hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat bertangkaikan salam selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita paduka Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita yang senantiasa bersalawat kepada Nabi,
duduk rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhirat seperti ini duduk rapat kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik, ayo pandangannya ke depan. Yuk, suaranya di excellentkan dulu. Iya, gantian kita ngomong. Bisa? Bisa? Ya. Perlu kita ketahui sebelum saya lanjutkan tausiah saya. Ketika kita dalam majelis ilmu ini, setan datang kepada kita. Ini setan banyak ini datang. Ya, setan banyak. Ya. Apa tujuan setan datang ke majelis? Ada beberapa yang dibawa oleh setan. Apa itu? Yang pertama, setan membawa tepung. Apa? Tepung. Apa gunanya tepung? Tepung itu disebarluaskan kepada kita semua yang menuntut ilmu. Maka ketika kita kena tepungnya setan, maka hawanya mau tidur aja. Ngantuk. Maka siapa di antara kita hari ini yang ngantuk, maka kau sudah kena tepungnya setan. Hati-hati. Hati-hati. Yang kedua, apa yang dibawa sama setan? Yang dibawa sama setan, yang kedua, kapas. Kapas, apa gunanya kapas? Kapas itu dilengketkan di telinga kita. Apa gunanya? Supaya tidak mendengarkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, maka siapa yang nggak mau mendengarkan, siapa yang asik ngomong sendirian, siapa yang mengobrol sama kawannya, berarti kena kapasnya setan. Hati-hati. Yang ketiga, setan juga membawa paku. Apa gunanya paku? Paku itu dicucukkan ke pantatmu sehingga kau gelisah dudukmu, geser sana, geser sini, mau keluar sana, mau keluar sini, berarti kau kena pakunya setan. Hati-hati ya. Kita harus berusaha menghindari itu semua, melawan itu semua. Bisa? Bisa? Oke. Adik-adikku sekalian, aku manggil adik-adik aja lah ya. Iya, enggaknya tua-tua kali aku ya kan? Iya. Dek. Dengarnya di suara mic-nya. Jelas? Jelas ya? Iya. Hari ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah baiknya mari kita awali tausiah pada pagi hari ini dengan kita bersolawat kepada Nabi. Setuju? Setuju? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Salawatullah alaika. Sallallahu
sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kita bisa dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita ini merupakan ulang tahunnya Nabi. Kalau bahasa Arabnya itu milad, ya. Kalau bahasa kita ulang tahun. Inilah ulang tahunnya Nabi. Tidak salah kita memperingati ulang tahunnya Nabi. Kita aja kalau ulang tahun kita peringati, betul kan? Iya. Tapi kalau ulang tahun, Ustadz pesan, kalau ulang tahun buat kayak gini. Undang kawan-kawanmu, undang guru-gurumu, bacakan doa. Supaya apa? Supaya umur kita itu barokah. Jangan Ustaz tengok zaman sekarang. Kalau ulang tahun tiup-tiup lilin. Nggak boleh kita umat Islam tiup-tiup lilin. Siapa yang ulang tahun menggunakan lilin, maka sama saja kita seperti orang Majusi. Paham? Tapi untungnya hari ini, dengerin. Untungnya hari ini lilinnya itu berbentuk angka, betul kan? Kalau dia umurnya 5 tahun, angka lilinnya huruf 5. Kalau 10 tahun, angka lilinnya huruf 10. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu nggak ada pakai angka, sesuai umur. Umurnya 5 tahun, lilinnya 5. Umurnya 10 tahun, lilinnya 10. Yang kasihan yang dah tua-tua, umur 80, lilin 80. Apa enggak setengah mampus nenek itu nih? Lilin 1 sampai 10, 1 kali ngembus nenek itu, mati 10. 11 sampai 40, 2 kali ngembus nenek itu, mati. 41 sampai 60, 4 kali ngembus nenek itu, kadang bukan atas saja yang ngembus, bawah pun ngembus, terkentut nenek itu. Ada 60 sampai habis, 10 kali ngembus nenek itu. Belum siap ngembus, udah nenek itu duluan yang mampus. Kebanyakan lilin. Maka kalau ulang tahun jangan pakai lilin. Kadang aku jijik kali nengoknya. Apa jijiknya Ustadz? Mau motong kue pun harus nyanyi dulu, ya kan? Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Orang tinggal motong aja pun payah kali, harus nyanyi-nyanyi dulu. Jijik kali aku nengoknya. Apalagi zaman sekarang ku tengok, kalau ulang tahun yang dipanggil siapa? Setan-setan yang dipanggil. Apa itu? Mulai dari senderbolong, mak lampir, pocong, apa lagi? Gundurwo dan tuyul. Ya kan? Kawan-kawan setan yang dipanggil. Terakhir apa kata setan? Weh, gak usah kita ganggu lagi, weh. Udah ada kawan kita yang datang. Kayak mana mau barokah umur kita kalau kita buat kayak gitu? Maka kalau ulang tahun, undang kawanmu, bacakan doa, syukuran, selamatan. Supaya apa? Supaya umur kita barokah. Paham? Oke. Adik-adikku sekalian, kenapa kita buat peringatan Maulid ini? Dengerin. Di dalam kitab Al-Fatawa wal-I'lamu Ikhtilafil Maulid, penulisnya Syekh Al-Imam Al-Makki Al-Hasani, apa kata beliau? Ada 2 sebab ulama buat peringatan Maulid ini. Apa sebabnya Ustadz? Yang pertama, sebab kita buat peringatan Maulid untuk mengimbangi tradisi-tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Kalau udah peringatan-peringatan mereka, ramenya luar biasa, betul? Contoh, malam 1 Januari, kira-kira itu rame atau sunyi? Rame luar biasa kalau sudah malam 1 Januari. Sibuk orang semua. Padahal itu bukan tahun barunya kita. Tahun barunya kita ya 1 Muharram. Itulah yang harus kita rayakan. Peringatan Maulid inilah yang harus kita besar-besarkan, bukan peringatan orang lain. Tapi nyatanya hampir 85% kalau sudah malam 1 Januari yang memperingati adalah umat Islam. Sibuk orang semua kalau udah malam 1 Januari. Mulai dari anak lajang, dari pagi sampai menjelang maghrib. Ngapain Ustadz? Ngedor semir kereta. Betul kan? Kalau udah malam 1 Januari sibuk kalian ngedor semir kereta, ya kan? Sampai penuh tukang dor semir. Aku pun gak kebagian, saking penuhnya. Ada mama-mama kalau udah malam 1 Januari ngapain Ustadz? Ada yang buat bolu, ada yang buat lontong, ada yang buat lemang, ada yang buat kue bangkit, telungkup, telentang, segala macam kue dibuat. Malamnya yang banyak duit, bakar-bakar ayam, betul. Uangnya sedikit, bakar-bakar ikan, betul. Yang kasihan yang gak ada duit, bakar apa Ustadz? Bakar sampah. Asal ada aja lah yang dibakar, jangan rumah lah yang dibakar, hancur. Ya. Kira-kira, dek, kira-kira kalau sudah malam 1 Januari, kira-kira lebih banyak ibadah atau maksiat? Lebih banyak maksiat. Apa contohnya Ustadz? Mohon maaf, yang gadis dibonceng sama cowoknya yang bukan mahramnya, betul? Keliling-keliling sampai Tribun Setabat, betul? Ya, aku kadang jijik kali nengok orang-orang pacaran ini, sumpah. Lebih romantis kalian ku tengok dibandingkan yang udah berumah tangga, ya kan? Panggilannya bukan tangguh, sayangku, cintaku, bebekku. Ada yang ku jijikkan kali aku dengarnya, papa bunda. Papa bunda tak kapan-kapan kawinnya papa bunda. Ada yang lagi sosok Islamian, Umi Abi. Umi Abi. Ada yang menggunakan istilah nama-nama hewan, beruangku, betul, pandaku, ikan gembongku. Alah kali aku udah nengoknya. Ya. Itu lagi pacaran, lagi pacaran. Nanti kau udah berumah tangga, hilang panggilan itu. Yang tadinya panggilan sayangku, cintaku, berubah panggilanku. Tanyalah mamamu, nggak percaya. Berubah panggilan tadi. Yang tadinya sayangku, cintaku, bebekku, begitu berumah tangga, panggilan tadi lain. Nama laki itu Kimin, nyuruh makan, min, makan min. Makan kau nggak makan mampos. Itu lagi pacaran, Allahu Robbi, boncengan naik kereta, kuat kurang kuat pegangan di pinggang, betul? Lagi udah berumah tangga, hilang pegangan tadi. Di mana pegangannya Ustadz? Kalau lagi akur di bahu, kalau udah nggak akur di mana Ustadz? Di besi belakang. Nah, itulah kalau udah berumah tangga. Ya, maka nggak usahlah pacaran, bisa nggak pacaran? Bisa. Yang di luar nggak bisa, katanya. Jijik kali aku nengoknya. Yang laki-laki bisa putuskan pacarnya, bisa. Perempuan bisa putuskan cowoknya. Allah, nanti nangis. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Apa bedanya Ustadz? Kalau laki-laki diputuskan sama perempuannya, biasa aja, tenang aja, ya kan? Tenang aja. Begitu diputuskan, biasa aja, malah nelpon kawannya. Mana Bray? Gitu. Lagi nongki nih, gitu. OTW kata dia. Nggak ngapel kau. Putus.
biasa aja laki-laki. Tapi kalau perempuan diputusin, nangisnya 1 bulan. Ya kan? Semua nggak selera, makan nggak selera, minum nggak selera, mau ngomong nggak selera, belajar pun nggak selera. Kenapa? Gara-gara diputuskan pacar, ya. Nggak usahlah pacaran, bisa pacarannya setelah menikah, itu lebih romantis. Paham? Para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka sebab yang pertama untuk mengimbangi tradisi-tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. 1. Yang kedua, apa tujuan ulama buat peringatan Maulid ini? Tujuannya untuk mengulang kembali sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulang kembali sejarahnya Nabi. Kutanya dulu, bapaknya Nabi siapa namanya? Siapa? Abdullah. Mamanya? Aminah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Pamannya? Abu Thalib. Ada lagunya, gini lagunya. Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah nama ibunya, dilahirkan di kota Mekah, bertempatan di tahun gajah. Jadi Rasulullah itu lahir sebelum Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ada anak-anak nanya sama Ustadz, Rasulullah itu kok disebut tahun gajah kelahirannya? Ku bilang, gak usah tanya aku, tanya mamakmu di rumah. Pulang dia tanya mamanya lagi jemur pakaian. Oh mak Rasulullah itu kok disebut tahun gajah kelahirannya mak? Alang gak usah tanya sama aku, pergi sana, kok aku udah banyak dicuciin, sana pergi gitu. Kalau ada mama tuh kalau merepet ya kan? Kok tanya sama ayahmu sana katanya? Tanyanya sama ayahnya lagi duduk-duduk sambil minum kopi. Datang anaknya, oh ya Rasulullah itu kok disebut tahun gajah kelahirannya ya? Apa bilang ayahnya? Oh dulu ayah belum lahir katanya. Jadi kayak mana ya? Kau tanya sama bibimu sana. Tanyanya bibinya, oh bi Rasulullah itu kok disebut tahun gajah kelahirannya bi? Kau sebelum nanya sama aku udah nanya sama siapa duluan? Aku udah nanya mama, udah nanya sama ayah. Apa jawab ayahmu? Kata ayah belum lahir. Kau pun aneh, ayahmu aja belum lahir apalagi bibi katanya. Jadi kayak mana bi? Tanya sama kakekmu sana. Tanyanya sama kakeknya. Oke, apa kata kakeknya? Kek, Rasulullah itu kok disebut tahun gajah kelahirannya dek? Kek, oh dulu banyak gajahnya katanya. Kakeknya pun tahu juga. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ketika itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi perlu kita ketahui, Rasulullah itu sudah lahir duluan 50 hari sebelum Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Rasulullah sudah lahir duluan, bukan bertepatan ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Salah, 50 hari sebelumnya Rasulullah sudah lahir. Paham? Oke. Anak Nabi berapa anak Nabi? Hah? Berapa? Hah? 7. 1. Pandai nyebutkan aja 7. 1. Gue gantilah pertanyaannya, gue ganti. Pemain dalam Mobile Legends apa aja? Jilong. Terus? Lagi? Terus? Saya mau hafal semua orang ini kan, jijik kali aku nengoknya. Hancur. Anak Nabi nggak tahu kau. Anak Nabi ada 7, ada lagunya, dengerin. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim,
Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Bisa? Bisa? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 3 laki-laki. Pertama Qasim, Abdullah. Yang di luar mau habis. Yuk ulang sekali lagi biar hafal. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 3 laki-laki, 4. Pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Nah, itu anak Nabi. Jangan kau nggak tahu anak Nabi. Tapi kalau Mobile Legend, anak-anak artis paham kali ya kan? Bapak Ibu para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu anak Nabi. Yang ketiga, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengerin. Ini keturunan Nabi. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luay, Luay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Kinana, Kinana bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan al-Muqawam, al-Muqawam bin Tahur, Tahur bin Tairah, Tairah bin Yaqrub, Yaqrub bin Yasrub, Yasrub bin Nabid, Nabid bin Ismail, Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Yuk ulang sekali lagi. Jangankan yang itu, Ustaz, yang 7 pun banyak yang gak hafal, apalagi itu ya kan. Nah, itulah keturunan Nabi Muhammad. Sepakat para ulama dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, itu berbeda pendapat para ulama. Jadi banyak jalurnya. Kita buka sejarah. Nabi Ibrahim punya istri yang pertama, namanya siapa? Nabi Ibrahim istri pertamanya siapa? Bingung. Jijik kali aku nengoknya. Siapa? Siti Ropea. Itu yang kau ingat ya Allah. Siti Ropea. Hancur agak lain ku tengok. Siti Aminah. Hah? Siti Sarah. Itulah istri pertamanya Nabi Ibrahim. Menikah dengan Siti Sarah, lama sekali Allah berikan karunia anak kepada Siti Sarah. Sehingga Nabi Ibrahim menikah dengan istri yang kedua, namanya Siti Hajar. Begitu menikah dengan Siti Hajar, lahirlah seorang anak, namanya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ismail usianya 16 tahun, lahirlah saudara kandungnya, tapi lain mama, namanya Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak ke bawah, jumpalah Nabi Yakub. Nabi Ismail ke bawah, jumpalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena semua keturunan Nabi Ibrahim semuanya jadi nabi. Nabi Ismail punya anak 12. Berapa anaknya? 12. Salah satu yang 12 itu namanya Nabit. Nabit inilah yang tersambung keturunannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabit ke bawah, jumpalah namanya Fihir. Fihir itu suku Quraisy terbesar ketika itu yang dikenal dengan sebutan Fihri. Fihir punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya istri 2. Yang pertama Atiqah, yang kedua Waqidah. Atiqah punya anak 3. Pertama Abdus Salam, yang kedua Muthalib, yang ketiga Hasim. Waqidah punya anak cuma 1, namanya Naufal.
Anak nomor 3 daripada Abdul Manaf yang bernama Hasim menikah dengan seorang perempuan namanya Salmah bin Amr. Begitu menikah dengan Salmah, lahirlah seorang anak namanya Saibatul Hamdi. Siapa? Saibatul Hamdi. Siapa Ustadz Saibatul Hamdi ini? Saibatul Hamdi ini nama asli daripada kakeknya Nabi Muhammad yang biasa kita sebut, yang biasa kita kenal dengan sebutan Abdul Muthalib. Jadi nama aslinya Saibatul Hamdi. Abdul Muthalib itu gelar. Kok bisa disebut dengan Abdul Muthalib? Begini kisahnya. Saibatul Hamdi dibawa sama ayahnya yang bernama Hasim dari kota Madinah menuju kota Makkah. Di tengah jalan, ayah Saibatul Hamdi meninggal dunia. Maka diasuhlah Saibatul Hamdi oleh uaknya namanya Muthalib. Sampai di Mekah, sampai di kota Quraisy, Muthalib diteriaki sama orang-orang Quraisy. Apa kata orang Quraisy? "Oi, tengok tuh, Muthalib bawa budak." Kata Muthalib, "Ini bukan budakku, ini keponakanku." Sehingga timbullah yang digelar sama orang-orang Quraisy kepada Saibatul Hamdi dengan sebutan Abdul Muthalib. Paham? Jadi nama aslinya siapa? Saibatul Hamdi. Disingkat sama orang menjadi Saibah. Itu nama aslinya. Nama gelarnya Abdul Muthalib. Paham? Nah, itu segi daripada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini luar biasa. Orangnya mulia. Saking mulianya Nabi, keringatnya Nabi itu wangi seperti minyak kasturi. Wangi keringat Nabi. Semakin berkeringat Nabi, semakin wangi badannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya Nabi Muhammad nih, keringatnya aja wangi. Keringatnya Nabi wangi. Sampai-sampai ketika Rasulullah tidur, ini keningnya Nabi ini berkeringat. Menetes keringatnya, ada sahabat yang bermalam di rumahnya Nabi, ditampung keringatnya Nabi. Untuk apa Ustaz? Untuk dijadikan minyak wangi. Keringat Nabi jadi parfum. Keringat Nabi jadi parfum. Keringat Nabi jadi parfum. Keringat Nabi jadi parfum. Keringat Nabi jadi keringat Nabi jadi keringat kita. Rasakan masing-masing. Ada itu keringat Nabi. Bahkan hari ini yang kita anggap jijik nengoknya, yang kita anggap jorok nengoknya, apa itu? Air liur. Air liur kita kan nengoknya jorok ya kan? Apalagi ada kawan kita yang beludah samping kita kan jijik nengoknya kan, memuntah kita nengoknya. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, saking mulianya Nabi Muhammad, air liurnya jadi obat. Air liurnya Nabi jadi obat. Suatu ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah bersama Abu Bakar, dikejar-kejar sama kafir Quraisy. Bersembunyi Rasulullah dengan Abu Bakar di mana Ustaz? Di Gua Sur namanya. Sudah, kata Abu Bakar, "Ya Rasul, jangan masuk dulu. Biar ku bersihkan ini gua dulu." Begitu dibersihkan sama Abu Bakar, tangannya Abu Bakar disengat, digigit sama kalajengking. Bengkak tangan Abu Bakar, ucat Abu Bakar. Datang Nabi, apa kata Nabi? "Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau takut, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasul, aku nggak takut. Ya Rasul, aku nggak sedih." Jadi kenapa mukamu pucat, kata Nabi? "Tanganku digigit sama kalajengking." Kenapa nggak ngomong, kata Nabi? Diambil tangannya Abu Bakar, diapain Ustaz? Diludahi sama Nabi. Yang tadinya bengkak tangan Nabi, kempes bengkaknya. Tangan Nabi, tangan Abu Bakar, kempes bengkaknya. Yang tadinya pucat Abu Bakar, nggak pucat lagi, gara-gara ludahnya Nabi.
Ludah Nabi jadi obat. Ludah Nabi jadi ludah Nabi jadi ludah Nabi jadi ludah Nabi jadi ludah kita apa-apa baunya ya kan. Ustadz pernah kemarin ada tetangga Ustadz, anaknya main di paret karena paret berair. Begitu main dipatok sama ular. Ular tadi ular air. Datang orang tuanya bawa ke rumah Ustadz. Oh Pak, apa aku bilang? Tolonglah tawarkan kaki anakku. Kenapa aku bilang? Dipatok ular. Ular apa? Ular air. Nggak apa-apanya itu. Aku bilang kalau ular air. Kalau ular air kita dipatok itu nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada bisanya. Apa namanya? Begitu dipatoknya kita, itu giginya putus, patah giginya. Itu ular air. Nggak apa-apanya itu. Aku bilang. Karena khawatirnya orang tua tadi, udahlah Pak, tolong tawarkan. Nggak mau kalah juga lah aku sama Nabi, ya kan? Kutawarkan juga, kuludahi juga, kuludahi. Sembuh Ustaz? Enggak, tambah bengkak. Rupanya lain, ludahnya lain. Beda ludahnya. Bapak Ibu para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah, sangat mulianya Nabi. Ya, yuk nyanyi kita dulu ya, nyanyi dulu ya. Kalian sambung nanti ya. Nabiullah Muhammad gitu saya. Nabi putra Abdullah. Kurang kompak. Nabi putra Abdullah. Nabi kekasih Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Khalqi kullihim manusia idolaku. Manusia panutanku. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Khalqi kullihim. Ya, Nabi Muhammad itu orangnya sangat luar biasa. Maka adik-adikku sekalian, ada 3 kunci keberhasilan Nabi dalam dakwahnya. Berapa? 3 kunci keberhasilan Nabi dalam dakwahnya. Apa saja Ustadz? Yang pertama, dengar ini. Kalau kita mau sukses, dengar ini. Ikut cara Nabi. Yang pertama, Nabi dakwah menggunakan akhlak. Apa? Akhlak. Rasulullah mengedepankan yang namanya akhlak. Maka ayat yang dibacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Maka contohlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang kayak kalian, akhlaknya itu semakin hilang. Betul? Apalagi terlebih-lebih akhlak kepada guru. Aku pun ngajar juga, ya. Begitu aku mau pulang duluan karena ada acara. Pas waktu jam istirahat, begitu aku mau pulang, nak, bapak duluan pulang ya. Iya Pak, hati-hati. Begitu mau keluar dari gerbang, apa anak tuh teriak? Opa, bannya Pak, bannya. Gitu. Berhentilah aku. Kenapa bannya nak? Muter katanya. Mana zaman sekarang jijik kali aku nengoknya. Manggil gurunya sekarang, bukan lagi assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, Pak, Bu, enggak. Manggil gurunya kayak mana? Kiu, cekrukuk, kukruk. Jijik lagi aku dengarnya, sumpah. Ya kan? Ya.
Udah. Inilah zaman sekarang, ya. Maka Ustaz ingatin, berakhlaklah kita kepada siapapun. Kenapa? Akhlak itu yang paling utama. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih utama dibandingkan ilmu. Rajin pun kau belajar, pintar pun kau hari ini, ranking 1 pun kau tiap hari, tapi kau sama guru tak berakhlak, sama orang tua kau tak berakhlak, sama sesamamu kau tak berakhlak, maka jangan harap ilmu itu bermanfaat. Gak ada gunanya kalau kita tinggi pun ilmu kita tapi tidak berakhlak. Maka akhlak itulah yang harus kita jadikan nomor 1 dalam kehidupan kita. Paham? Orang hari ini dibenci gara-gara kebaikan, itu anugerah. Tapi kalau orang hari ini dibenci karena akhlak, itu musibah. Paham? Ulang. Hari ini kita dibenci gara-gara kebaikan, itu namanya anugerah. Tapi kalau hari ini kita dibenci gara-gara akhlak, itu namanya musibah. Paham? Maka akhlak kita harus kita jaga. Salaman sama guru, sama yang lebih tua, gimana caranya? Dicium tangannya. Ini enggak aku tengokkan, aku perhatikan anak-anak zaman sekarang. Kalau salaman sama gurunya di mana Ustadz? Kalau yang perempuan di pipi. Betul? Kenapa nggak mau dijidat? Takut jilbabnya rusak. Orang ini kan sikit-sikit betuli jilbab. Jumpa kaca betuli jilbab, jumpa cermin betuli jilbab, ada kaca spion jumpai jilbab, habis terputar-putar kaca spion guru. Orang inilah pelakunya nih. Jijik kali aku nengoknya. Ya, tapi memang begitulah. Nih gua kasih tahu nih laki-laki gua kasih tahu nih. Ya, perempuan ini identiknya dengan kaca cermin. Kok gitu Ustaz? Cermin kalau kita pecahkan, kita sambung lagi bisa nggak? Bisa, tapi tidak seutuhnya. Begitulah hati perempuan. Kalau kalian sakiti hati perempuan, dia bisa memaafkan, tapi dia tidak bisa melupakan. Ya kan? Iya, selebel. Bapak Ibu para siswa dan siswi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akhlak kita harus jaga. Salam sama guru gimana? Dicium tangannya. Maka kalian kalau jalan-jalan ke Jawa, pernah kalian ke Jawa? Pernah ke Jawa? Pernah enggak? Mudah-mudahan nanti bisa ke sana ya. Di sana akhlak luar biasa. Kalau jumpa sama yang lebih tua, jumpa sama gurunya, gimana salamannya? Bukan hanya dicium di sininya, tapi dibalik-balik ciumnya. Itulah luar biasanya. Kenapa? Karena kemuliaan, karena keberkahan. Ilmu itu di mana? Di tangannya guru. Paham? Maka mulai sekarang jumpa sama gurumu, cium tangannya. Bisa? Bisa? Insya Allah. Zaman sekarang ngeri. Ya, zaman sekarang ngeri. Ayo. Zaman sekarang ngeri. Pergaulan zaman sekarang luar biasa. Ya. Apalagi yang namanya perempuan hari ini, zaman sekarang udah banyak aku tengok yang hamil di luar nikah. Macam-macam kalian, udah ada yang hamil. Itu kemarin kejadian di Setabat. Di Setabat kejadian. Setabat kejadian. Kejadian. Umur perempuannya 14 tahun. Umur laki-lakinya umurnya 16 tahun. Berarti kelas berapa itu? Kalau 14 tahun, kelas berapa? Kelas 3 SMP, kelas 9, ya kan? Kalau dia 16 tahun, berarti kelas 2 SMK. Gara-gara sudah kejadian, mau nggak mau harus dinikahkan. Kan kasihan, ya kan? Waktunya belajar, waktunya untuk menuntut ilmu, tapi udah kejadian seperti itu, mau nggak mau harus dinikahkan. Tetapi, nih kasih tahu nih, secara undang-undang, secara hukum negara, tidak bisa dikeluarkan buku nikahnya kalau usianya di bawah 19 tahun. Nggak bisa keluar buku nikah, nggak ada buku nikahmu. Bisa dikeluarkan kalau umurnya 19 tahun ke atas. Bisa dinikahkan nggak Pak? Bisa.
cuma nikahnya secara agama atau biasa dikenal dengan nikah siri. Kan sedih, ya. Maka kalian yang perempuan, kalian jaga betul-betul. Pakai jilbab kemana-mana, tutup auratmu. Supaya apa? Supaya kau dijaga. Kau ketika kau tutup auratmu, bukan kau saja menjaga dirimu, tapi kau sudah menyelamatkan dua orang. Siapa yang kau selamatkan? Orang tuamu. Dan kau sudah juga menyelamatkan orang lain. Ya kan? Makanya perhatikanlah itu. Kalau ada kita yang menutup aurat bagus-bagus, bajunya gombor, pakai jilbab kemana-mana, lewat di gerombolan laki-laki, gimana respon laki-laki? Gimana respon laki-laki? Begitu lewat yang kayak gitu tadi, apalagi pakai cadar, ya kan? Lewat di gerombolan laki-laki, apa kata laki-laki itu? Assalamualaikum ukhti, ya kan? Kan bagus berarti. Tapi kalau mohon maaf, pakai baju tali satu, pakai celana pendek, lewat di gerombolan laki-laki, apa respon laki-laki? Kiu kiu, kiu kiu, limpul. Ya kan? Itulah, hati-hatilah kau ya. Maka jaga aurat. Hari ini ngeri, apalagi laki-laki. Dengerin, ini kalau di luar sana, di Setabat, itu ada namanya geng motor. Ya kan? Geng motor. Ngeri. Dengerin, 3 minggu yang lewat, Ustadz pulang dari Setabat. Biasalah, nongkrong. Namanya masih muda pula, ya kan? Nongkrong. Udah pulang dari nongkrong karena cerita-cerita sama kawan, asik cerita, tengok jam udah jam 1. Pulang ngantar kawan di belakang Beng Sumut. Begitu pulang Ustadz, entah kenapa jalanan sunyi ketika itu, cuman aku yang lewat. Di ujung jalan Setabat itu udah rame orang. Pikirku ada kecelakaan. Udah tibanya 10 meter lagi mau dekat sama orang itu, rupanya orang tuh udah bawa parang. Wah, apa nggak jantungan aku? Ya kan? Siapa nggak jantungan kayak gitu ah? Ya mau putar balik, udah nanggung, udah kepergok sama orang itu. Udahlah, terakhir pasrah aja sama Allah. Ya kalau aku pun mati berarti sampai sini ajalku, batinku, ya kan? Begitu aku santai aja nih, santai naik kereta, tiba-tiba di stop kata dia. Ya, nantang kalian, gue bilang. Memberanikan diri aja lah, ya kan? Ya, ayo kata dia. Masyarakat kalah belakangan, gue bilang. Mati tanam, gue bilang. Padahal ya aku udah nengoknya. Walaupun aslinya kembut juga aku, ya kan, jantungan. Ya sempat dia dikeroyok orang tua, nggak mampus juga aku sendirian. Untungnya, ini masih untungnya nih. Untungnya orang Indonesia ini kan kebanyakan untung, ya kan? Untungnya adik gerombolan orang itu ada satu yang kenal sama aku. Kebetulan aku nggak pakai peci kemarin itu, pakai celana baju pendek, pakai celana panjang, memang nggak pakai peci. Kebetulan pangkasanku kayak gini, ya kan? Ya orang tuh nggak nyangka aku ustadz, ya kan? Dah. Ada satu yang kenal sama aku. Apa kata dia? Jangan diganggu, buka jalan, kata dia. Bahaya, kata dia. Kenapa? Kata kawannya. Ustadz katanya. Untungnya aku pakai jenggot. Sempatnya nggak pakai jenggot, apa-apa nggak mampus juga dikeroyok orang tuh, ya kan? Ada untungnya juga pakai jenggot nih, ya kan? Nah itulah ngeri zaman sekarang deh. Kenapa kok bisa seperti itu, Ustadz? Yang pertama penyebabnya gara-gara handphone. Handphone tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka bisa menyebabkan seperti itu. Yang kedua, apa gara-garanya Ustadz? Gara-garanya narkoba. Hari ini maraknya narkoba di mana-mana. Betul? Nih kasih tahu yang laki-laki, jangan sampai kau mengetahui tentang narkoba itu. Ya, kalau sudah tahu, bakalan kau nanti akan pingin tahu. Sekali pingin tahu, pingin nyicipin. Udah nyicipin, ketagihan. Ya, kalau orang yang pengkonsumsi narkoba, ini gua kasih tahu nih. Orang yang pengkonsumsi narkoba, ini sarafnya putus. Saraf kita ini jumlahnya 6.666 saraf sesuai dengan ayat Al-Quran. Percaya kalian? Percaya? Ada yang nggak percaya? Ya kalau nggak percaya nanti pulang sampai rumah kau hitung sendiri kan gitu kira-kira.
Ya, 6.666 saraf ini saraf kita. Orang yang mengkonsumsi narkoba 3 saraf putus sekali konsumsi. Setiap hari dia konsumsi, apa nggak keputusan ini? Ya kan? Makanya error. Di kampungku itu udah banyak yang error. Lurik ya kan? Kampung kau juga. Oh jangan kampung kau. Lurik. Saya nyebut lah. Ya, itu ngeri. Maka di sana udah banyak yang error ya kan? Asal lewat nanti mana, padahal nggak ada orangnya, mana, ada error udah gini ya. Stres gara-gara itulah, gara-gara narkoba ya. Udah kemarin kejadian di Medan, ada anak lajang, dia maling, dia nyabu, bahkan dia mengedar. Tiba-tiba pagi-pagi subuh-subuh tobat dia, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, datang ke masjid. Di masjid rame. Terkejut orang masjid. Iya, ngapain kau tumben? Kata Wak tuh. Aku mau sholat Wak. Udah pulang aja, kau pulang. Aku mau sholat Wak. Pulang. Aku mau sholat Wak. Pulang, nanti hilang. Kata Wak tuh. Apanya hilang Wak? Alah macam nggak tahu kau. Tuh nanti kota impa hilang. Pulang. Aku mau sholat Wak. Pulang. Kata Wak tuh. Aku mau sholat Wak. Pulang. Aku mau sholat Wak. Yaudah kalau kamu sholat 2 pertanyaan. Apa Wak? Sholat apa pagi-pagi ini? Ya sholat subuh lah Wak. Oh tahu kau alhamdulillah. Yang kedua, berapa rakaat sholat subuh? Ya 3 lah Wak. Katanya udah gak beres kok. Pulang dia. Begitu pulang, ada Wak jumpa di jalan. Apa kata dia? Mana Wak? Masjid. Ngapain Wak? Ya sholat. Sholat apa Wak? Sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh Wak? Ya 2 lah kata Wak tuh. Apa bilang anak lajang tadi? Udah Wak, pulang aja Wak, pulang. Wak tadi pun suruh pulang. Kenapa kata Wak tuh? Aku aja Wak yang 3 suruh pulang, apalagi Wak yang 2 katanya. Wak tadi pun mau pulang juga. Itulah kalau udah yang namanya konsumsi narkoba itu udah nggak beres itu ya kan, error. Kayak laki-laki dosa kau kayak gitu ya, jaga dirimu. Masa depanmu masih jauh lagi, masih panjang. Kejar masa depanmu, kejar cita-citamu. Bisa? Insya Allah. 1. Yang kedua, apa kunci keberhasilan Nabi dalam dakwahnya? Nabi dakwah menggunakan ilmu. Rasulullah menggunakan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau bahagia di dunia maka pakai ilmu. Mau bahagia di akhirat maka pakai ilmu. Mau bahagia kedua-duanya maka pakai ilmu. Ya, maka kita semua ini butuh yang namanya ilmu. Maka adikku sekalian, jangan pernah putus asa untuk menuntut ilmu. Yang SMP selesai tamat, nyambung lagi SMA ataupun SMK. Yang SMA SMK udah tamat, kuliah, ambil sarjana S1. Selesai S1, jangan putus, ada sanggup, ambil lagi S2. Selesai S2, jangan putus, ambil lagi S3. Kan bagus, mantap ya kan? Orang tuamu pun bangga kalau kau ilmumu tinggi, apalagi titelmu banyak ya kan? Bangga orang tuamu, siapa yang nggak bangga ya kan? Bangga orang tuamu. Maka teruslah kita menuntut ilmu. Kita duduk di sini pun ini namanya nuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu. Maka jangan pernah putus asa untuk menuntut ilmu. Semua menggunakan ilmu. Maka kalian yang laki-laki, yang laki-laki, betul-betul kau belajar. Ya, kalau anak madrasah, anak pondok pesantren, hafal Quran, bisa ngaji, itu biasa. Tapi kalau anak SMP, anak SMA, anak SMK, jago ngaji, hafal Quran, itu luar biasa. Ya kan? Maka tadi siapa yang ngaji itu kan? Kelas berapa? 11. SMA, SMK, SMA. Coba. Bisa ngaji, merdu suaranya, kan luar biasa. Ya kan? Kalau anak madrasah, anak pondok pesantren bisa ngaji, itu biasa. Ya kan? Tapi kalau anak SMA, SMK, pandai ngaji, hafiz Quran, itu luar biasa. Maka kalian-kalian inilah yang laki-laki ini, harapan
di masyarakatmu. Maka gunakan ilmumu, belajar bagus. Kalian yang muda-muda nih, ayo ambil alih masjid. Kalau perlu kalian yang azan, yang laki-laki nih, kalian yang azan. Jangan biarkan wak-wak tuh yang azan. Ini udah umur 80, jalan pun udah goyang, ya kan? Megang pun udah getaran-getar gini, ya kan? Pikir orang ini cengkoannya, ya kan, rupanya menggetar wanimu, katanya kan? Yang muda-muda ayo ambil alih. Ya, kalau perlu belajar kayak mana jadi imam yang baik kayak mana, syarat imam itu bagaimana, ya kan? Supaya apa? Bisa jadi imam. Kalau yang muda-muda imam kan enak, betul? Tapi kalau ada yang tua-tua imam, ini pengingat ini udah banyak yang lupa, udah banyak yang hilang pengingat ini. Kadang di sana ada pernah kejadian, baca inna atau ina aja bisa lupa. Baca inna atau ina bisa lupa. Imam nih wak nih, baca inna atau ina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa wak. Inna terakhir pala disambung sama anak-anak di belakang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai sholat tadi, selesai. Kalau ada tua-tua imam tuh ya kan, hancur. Ya kan? Kalau yang muda-muda imam kan enak, ya kan? Aku kayak gini aku nih. Aku udah pernah jadi imam. Di mana Ustadz? Di Jakarta. Bukan kaleng-kaleng aku, ya kan? Selebel. Ya, itu. Yang muda-muda imam jadi enak, betul? Apalagi kalau taraweh. Kira-kira, nih gue tanya kalian, kira-kira pinginnya kalau imam taraweh itu imamnya yang cepat apa yang lambat? Cepat apa lambat? Malah nih Pak, mau cepat aja orang. Mau cepat aja orang nih. Memang ada model imam tadi yang lambat kali. Takbirnya aja lama kali. Allahu Akbar. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang, ya Allah, kapan nasihatnya kayak gini modelnya? Jijik kali aku nengoknya. Capek, mulai apa? Cagak kanan. Gak lama, cagak kiri. Begitu waladdallin. Makmum pun jawabnya udah gak semangat. Amin. Begitu baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mampus Yasin pula yang dibacanya. Mau jam berapa siap kayak gini? Tengah malam lah kayak gini ceritanya. Nyesal kali aku sholat di sini. Besok pindah masjid lah. Aku malas pula aku sholat sini kalau imamnya kayak gini. Betul. Besok pindah masjid. Betul. Pindah masjid besok. Tapi takdir menentukan. Yang tadi malam imam tuh di sini pindah juga ke sana. Terakhir begitu masuk, oh alah, wah iki lagi katanya. Macam gak ada imam yang lain katanya. Pala kali aku nengoknya. Rupanya terdengar sama imam tadi. Terdengar sama imam tuh, sakit hati imam. Kau tengok kata imam tuh, kucepatkan, tenang, slow. Dosa goyang kali, tenang. Cepat waduh. Allahu Akbar. Fatihah satu napas, tenang. Fatihah satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum pun semangat jawabnya. Amin. Paten wa. Tapi memang wani
ayat andalannya Yasin memang, cuman itu yang hafal, cuman dicepatkan sama waktu. Tapi memang biasanya waktu lambat dicepatkan, terkejut waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Lupa waktu. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Palak waktu nggak ada yang nyambungkan di belakang nggak ada yang hafal. Palak waktu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya pun tahu. Amin. Kan selesai kayak gini ceritanya, ya kan? Maka kalian yang nih ya anak-anak ya, belajar bagus, jadi imam kayak mana yang bagus, ya kan? Jangan ada kejadian imamnya pauk, makmumnya longor. Imam nih, begitu imam, jamaahnya cuman 2 orang, 3 orang, makmumnya 3 orang, imamnya 1, berarti berapa orang? 4 orang. Imam lah si pauk tadi. Begitu imam, pas tahiyat, begitu nunjuk, begitu mau tahiyat, jatuh tikus dari atas. Besar pula, terkejut imam tadi. Bukan at-tahiyatul, tuh tikus jatuh. Yang belakang makmumnya bilang, sholat nggak boleh ngomong. Yang samping kanan bilang, kau pun ngomong, katanya. Yang samping kiri bilang, untung aku nggak ngomong, katanya. Terakhir kan semua batal sholatnya. Apa imamnya pauk, makmumnya longor. Maka bagus-bagus nuntut ilmu. Paham? Bisa? Insyaallah. Nah, 2. Sampai jam berapa kira-kira kita? Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Tahan. Sanggup? Tahan. Sanggup? Kalian udah pernah nggak nengok ustadz meninggal ketika ceramah? Udah? Belum? Aku kayaknya ini jijik kali aku nengoknya jam 5. Enak kali muncul tadi jam 5. Bapak Ibu para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah lama-lama kita ya, asal siap selesai, udah gitu aja ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa kunci keberhasilan Nabi dalam dakwahnya? Rasulullah dakwah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekatkan diri kita kepada Allah kalau kita mau sukses. Kalau kita mau berhasil juga dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan pernah kita lupakan Allah. Salat aja kita, ibadah aja kita. Kenapa? Karena kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Satu dunia ini pun kita tidak melakukan ibadah kepada Allah, derajat Allah tidak akan pernah turun. Allah tetap Allah, Allah tetap Tuhan yang Maha Esa. Paham? Siapa tadi subuh yang sholat? Tunjuk tangan. Subuh yang sholat. Subuh yang sholat. Satu orang kemana? Jijik kalian. Sholat ya. Alhamdulillah, dua. Yang lainnya sholat juga, ya kan? Alah, model kayak kalian. Alah, sosok gaya. Ya, semuanya sholat kan? Ya, tapi sholatnya dalam mimpi. Ya, ini kadang subuh pergi maraton, zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya main handphone, sampai di kubur kena smackdown. Smackdown malaikat, kau hati-hati ya. Maka sholat aja ya. Oke, yang udah sholat zuhur tunjuk tangan. Oh belum ya? Iya, mana tahu udah ada sholat zuhur. Aku kemarin ngisi di Padang Bulan, Medan Padang Bulan, banyak yang udah sholat zuhur, tunjuk tangan orang tuh. Sholat zuhur lain waktunya di sana. Ya, maka dekatkan diri kita kepada
Allah. Ya, kan ada lagunya tuh kan? Yuk nyanyi kita. Sepohon kayu daun lebat bunganya serta walaupun hidup 1000 tahun kalau tak apa gunanya walaupun hidup kalau tak sembahyang apa gunanya? Tidak ada gunanya kita hidup lama-lama di dunia ini kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Semua hari ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sukses, dekatkan diri kepada Allah. Siapa yang mau jadi tentara? Tunjuk tangan. Mau jadi tentara? Enggak ada. Oh, alhamdulillah. Mau jadi polisi? Enggak ada. Jadi guru? Oh, satu orang, Allah. Jadi ustadz? Oh, iya. Jadi pengusaha. Alhamdulillah banyak sana. Iya. Yang mau jadi model. Oh, enggak ada ya. Yang mau jadi presiden. Alhamdulillah, ya bagus, paten. Iya. Mau jadi gubernur. Alhamdulillah. Bupati. Kepala desa. Oh, kalian semua ya. Iya. Kepala dusun. Oh iya, kepala dusun. Ya. Mau jadi abri. Yang mau jadi pilot, yang mau jadi maling. Tuh, tunjuk nih. Tandai pak, 3 orang mau jadi maling. Hancur. Agak lain orang itu tengok mau jadi maling. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa Ustadz? Karena juga kita hidup di dunia ini nggak lama lah. Semua kita akan meninggal dunia. Semuanya mati. Siapa yang nggak mau mati? Ada yang mau mati? Pasti semuanya mati. Ustadz ini kasar kali mati. Mati bahasa kasar. Iya ya. Oh, jadi kalau nanti doa iftitah bagaimana bacanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tapi bahasa kasar tadi. Gantilah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Batal sholatmu. Mati itu bahasa Arab. Paham? Bukan bahasa kasar. Semua kita pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang nggak pakai peci, yang senderan, panitia, jilbab hitam, pakai baju hitam, pakai baju merah, MC, yang baca Quran, ketua panitia, kepala sekolah, bapak yayasan, Pak Dede, Pak Ustadz. Giliran aku kuat kali kalian ya. Dundang kali berasa orang hancur. Rembang kalian. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Semua apa yang kita kerjakan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kalau kita mau sukses, 3 ini kuncinya. Yang pertama, kita yang kedua, yang ketiga
Dekatkan diri kepada Allah. Kalau tiga ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan apapun yang kita cita-citakan, kita bisa mendapatkan, kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, bahkan bukan di dunia, tapi juga kita sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali Bapak Ibu para siswa dan siswi yang dirahmati Allah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri perjumpaan pada hari ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya wa astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Na'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzul quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa kami ya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, hari-hari kami selalu berbuat maksiat ya Allah. Ya Allah, tak layak rasanya kami ya Allah untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah, karena begitu banyak dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami juga tak sanggup ya Allah untuk masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ridhai kami semua ya Allah untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih ada ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah, berkahi umur mereka ya Allah, berikan sisa-sisa kehidupan mereka ya Allah untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, ampunkan mereka ya Allah, terima segala amal ibadah mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kuburan-kuburan mereka ya Allah menjadi taman-taman surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah, jangan azab mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, sungguh berbahagia hari ini anak ya Allah yang masih memiliki orang tua ya Allah. Ada tangan yang bisa dia cium ya Allah, ada masakan yang bisa dia makan ya Allah, ada keluh kesah yang bisa dia ceritakan ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang hadir hari ini ya Allah, ada orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Tangan siapa yang bisa kami cium ya Allah? Masakan siapa yang bisa kami makan ya Allah? Kemana keluh kesah kami bisa ceritakan ya Allah? Ya Allah, kami rindu kepada mereka ya Allah. Kami rindu dengan nasihat-nasihat mereka ya Allah. Kami rindu dengan kasih sayang mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, jikalau kami yang hadir hari ini ya Allah, ada orang tua kami yang sedang sakit ya Allah, ada orang tua kami yang terbaring sakit ya Allah, ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah, ya Allah, jadikan penyakit yang mereka derita ya Allah untuk penggugur dosa buat mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami rindu dengan senyuman mereka ya Allah, kami rindu dengan canda tawa mereka ya Allah. Itu semua tidak kami temui ya Allah ketika orang tua kami sedang sakit ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa guru-guru kami ya Allah. Berikan kepada guru-guru kami ya Allah keikhlasan, ketabahan, kesabaran dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, bantu mereka ya Allah. Tolong ya Allah keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Kami tak sanggup ya Allah untuk bantu dengan kekuatan ya Allah. Kami tak sanggup ya Allah untuk membantu dengan harta kami ya Allah. Kami hanya mampu untuk mendoakan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami hari ini sungguh enak ya Allah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Tapi saudara-saudara kami di sana ya Allah, mereka sangat susah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Banyak ya Allah anak-anak yang tanpa dosa ya Allah, anak-anak yang suci ya Allah, anak-anak yang menghafal Al-Quran di sana ya Allah. Mereka sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, sungguh zalim mereka ya Allah, sungguh khianat mereka ya Allah. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, musnahkan mereka yang berusaha menghancurkan agama Islam ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkaulah yang maha kuat ya Allah. Engkaulah yang bisa membuat perencanaan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Allahumma yasir, dohai Engkau yang maha memudahkan, asir umurana ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.